Usai divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor pada siang tadi, mantan Dirut PLN Sofyan Basir masih berada di rutan KPK. Kita akan bergabung dengan Jane William langsung dari KPK untuk laporan selengkapnya. Jane, apakah sudah ada informasi kapan Sofyan Basir akan dibebaskan dari rutan KPK? Rory, hingga saat ini kami para awak media tengah menunggu kapan Sofyan Basir keluar. Dan ini sepertinya Sofyan Basir sudah tengah bersiap untuk keluar dari rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur, cabang rutan KPK. Kami para awak media dari tadi sudah menunggu Sofyan Basir untuk keluar karena berdasarkan vonis dari Pengadilan Tipikor bahwa Sofyan Basir bebas bersyarat. Jen dekat. Awas kabelnya Jen. Kabel Jen. Ini Jen. Laporin terus ya katanya. Bener ya? Boleh online dong. Rory. Apakah sudah ada informasi dari, kalau misalnya kita melihat ini adalah persiapan kemudian Sofyan Basir akan keluar dari rutan begitu untuk menghirup udara bebas. Tapi adakah informasi bahwa dari KPK akan melakukan banding, Jane? Iya, tadi kami sempat mewawancarai juru bicara KPK. Oke. Misi Mbak, itu ada Pak Susilonya. Ya Rory, kami sempat mewawancarai juru bicara KPK Febri Diansyah, dikatakan bahwa pihak KPK masih menunggu salinan resmi terkait putusan dari Pengadilan Tipikor. Kami ralat tadi bahwa Sofyan Basir divonis bebas murni. Nah, dengan vonis tersebut KPK masih menunggu putusan lengkap, salinan lengkap dari Pengadilan Tipikor untuk nantinya menentukan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya, apakah akan mengajukan kasasi atau tidak, begitu, Rory. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu, Jane, ini suasana di rutan KPK seperti apa, kemudian persiapan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pembebasan Sofyan Basir ini seperti apa, dan bisa dijelaskan apa yang sedang kita lihat saat ini di depan kamera? Oke, Rory, saat ini kami para awak media tengah berada di depan gerbang rutan KPK C1. Ini letaknya tepat di belakang gedung KPK. Ini posisinya kami tengah menunggu Sofyan Basir. Tadi sudah selesai mengurus administrasi begitu dengan pihak KPK. Dan ini tengah bersiap-siap untuk keluar dari rutan KPK C1. Ini kalau di belakang kamera sudah ada mobil yang bersiap untuk nantinya membawa Sofyan Basir pulang begitu. Sedari tadi juga pihak kuasa hukum dari Sofyan Basir yaitu Susilo Aribowo juga sudah menunggu Sofyan Basir untuk bisa keluar meninggalkan rutan KPK C1 begitu, Rory. Bang, kamera lu Bang, sorry Bang. Jane, tadi waktu persidangan dan ketika keluarga mendengar vonis bebas dari majelis hakim, nampak keluarga terharu begitu. Bisa dijelaskan akan seperti apa nanti rencana Sofyan Basir setelah keluar dari rutan KPK dari pihak keluarganya? Kami tadi sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum Sofyan Basir, Susilo Aribowo, apa rencana Sofyan Basir pada saat dirinya sudah bebas begitu. Dikatakan setelah 6 bulan menjalani masa tahanan di rutan KPK C1, Sofyan Basir setelah bebas dia ingin menenangkan pikiran terlebih dahulu begitu, kembali ke rumah dan beristirahat. Tapi belum ada rencana untuk kembali ke PLN karena dikatakan oleh Aribowo juga itu bukan merupakan kewenangan dari Sofyan Basir, tapi kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah. Jadi untuk Sofyan Basir rencananya setelah selesai menjalani masa tahanan akan beristirahat terlebih dahulu begitu, Rory.
ini harus menunggu proses persidangan sampai dengan hari ini membutuhkan waktu 6 bulan. Terima kasih Jen, kita akan terus bersama dengan Anda nanti untuk mengupdate informasi terbaru dari rutan KPK. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa dan kami akan segera kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Sebelah sini Pak, sebelah situ nggak ada filmnya Pak. Pak, sebelah sini siaran langsung Pak. Siaran langsung Pak. Ya gitu. Mas, jangan ditutupin Mas. Selamat ya Pak. Kasih jalan. Kasih jalan bapaknya. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Bapak setelah ini akan aduk lagi nggak Pak? Lu turun dia jangan nutup. Nah, Pak Sofyan. Pak, apa yang dikangenin di rumah Pak? Enggak lah, udah istirahat dulu ya. Istirahat Pak, makan apa dulu nih Pak? Sayur sop Pak. Kasih banyak perhatiannya. Terima kasih banyak. Pak, gini Pak. Pak Sofyan. Pak Sofyan. Belakang Pak. Kanan Pak. Kasih jalan Pak. Udah nggak terserah. Udah Pak. Ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lihat ke kanan Pak. Lihat ke kanan Pak. Ini. Pak ini Pak, kiri Pak, kanan Pak. Kanan Pak. Pemirsa, baru saja Sofyan Basir keluar dari rutan KPK untuk diantar ke kediaman atau rumah dari Sofyan Basir dan saya ingin merap up sedikit apa yang terjadi siang tadi di Pengadilan Tipikor Jakarta di mana Sofyan Basir bebas atau divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ini kaitannya dengan tudingan bahwa Sofyan Basir memfasilitasi atau menjadi penghubung proses suap yang melibatkan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar, Eni Saragih yang sudah sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus yang sama dan juga pengusaha Johannes Koco. Namun salah satu pertimbangan majelis hakim adalah bahwa Sofyan Basir tidak terbukti menerima uang suap yang ada di daftar yang dibuat oleh Johannes Koco terkait dengan siapa-siapa saja yang akan menerima uang suap tersebut. Perjalanan kasus ini pemirsa dimulai pada 13 Juli 2018 di mana kasus PLTU Riau 1 ini bergulir tepatnya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited Johannes Budi Sutrisno Koco. Nah, Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka kira-kira 1 tahun kemudian yakni pada 23 April 2019. Kemudian Sofyan ditahan oleh KPK pada tanggal 27 Mei 2019. Sidang perdana Sofyan 24 Juni 2019 hingga hari ini artinya 6 bulan sudah Sofyan mendekam di rutan KPK untuk menjalani proses sidang dan akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim sekali lagi terkait dengan bebasnya Sofyan Basir. Yang pertama adalah majelis hakim menyatakan Sofyan tidak memiliki niat melakukan perbantuan perbuatan suap dengan memfasilitasi suap yang melibatkan ada Idrus Marham, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, kemudian Eni Saragih, anggota Komisi 7 dari Golkar DPR RI, dan juga pengusaha Johannes Koco. Kemudian Koco juga disebut memiliki catatan berisi siapa saja yang akan menerima fee atau jatah uang apabila proyek itu didapatkan oleh Johannes Koco. Di dalam catatan itu majelis hakim tidak menemukan nama Sofyan Basir.